Marcelino Ferdinand bela Timnas Indonesia, KMSK Deinze beri julukan baru. Timnas Indonesia 3 kali tumbang di laga uji coba, Jordi Amat singgung soal level skuad Garuda. Pemain Timnas Indonesia selalu blunder saat uji coba sebelum Piala Asia 2023. Alasan Elkan Bagot yakin Timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Jangan lupa subscribe dahulu ya guys, biar admin tambah semangat ngasih kabar berita seputar sepak bola untuk kamu, dan admin doakan biar kamu yang jomblo cepat punya pasangan. Marcelino Ferdinand bela Timnas Indonesia, KMSK Deinze beri julukan baru. Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia akan bertarung di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Marcelino adalah salah satu pemain yang jadi andalan di skuad Garuda. Masih berusia 19 tahun, dia sudah mencatatkan 15 caps bersama timnas senior. Bakatnya yang besar juga membuat mantan pemain Persebaya Surabaya ini diikat oleh tim Belgia KMSK Deinze. Piala Asia 2023 nanti akan jadi momen bagi Marcelino untuk kembali menunjukkan bakatnya. Menariknya, Deinze saat ini memiliki julukan baru untuk Marcelino Ferdinand. Saat melepas pemainnya tersebut ke timnas, mereka memberikan gelar sebagai Starboy, yang berarti bintang muda. Marcelino diharapkan akan memberikan kontribusi bagi skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Bintang muda kita Marcelino Ferdinand akan membela Indonesia di Piala Asia 2024 bulan ini, tulis KMSK Deinze di laman Instagram resmi klub, Selasa 9 Januari. Piala Asia 2023 akan jadi momentum bagi Marcelino untuk kembali ke timnas. Sebelumnya, dia harus absen cukup panjang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski mendapatkan panggilan dan datang ke Indonesia, dia hanya menjalani latihan ringan bersama skuad Garuda. Karena cedera ini dia harus absen panjang dari Deinze dan belum kembali mendapatkan menit bermain. Setelah pulih, Marcelino akan bertugas bersama Timnas Indonesia. Deinze juga memberikan dukungan penuh untuk Marcelino dan Timnas Indonesia, apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia nanti. Semoga sukses untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya Lino, kami semua mendukungmu, tutup Deinze. Marcelino Ferdinand sendiri mulai mendapatkan kesempatan di Deinze. Dia sejauh ini sudah bermain dalam 4 pertandingan bersama tim yang bermarkas di Burgemeester van de Wiele Stadion. Namun, setelah mengalami cedera dia harus absen cukup lama dari tim dan fokus pada pemulihan. Timnas Indonesia 3 kali tumbang di laga uji coba, Jordi Amat singgung soal level skuad Garuda. Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, mengakui bahwa skuad Garuda harus meningkatkan kemampuan untuk bersaing di Piala Asia 2023. Indonesia akan masuk di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat 3 lawan ini tentu tidak akan mudah bagi Shin Tae-yong untuk membawa timnya melangkah jauh. Namun, mereka sudah menggelar persiapan yang cukup panjang agar bisa bertarung di ajang tersebut. Jordi Amat menjelaskan bahwa butuh level yang tinggi untuk bisa bersaing di Piala Asia. Menurutnya, ini adalah langkah awal bagi skuad Garuda bisa meningkatkan kemampuan. Ajang ini jadi kesempatan emas bagi pemain timnas untuk bertemu dengan pemain berkualitas di Asia. Dalam pertandingan dan turnamen seperti ini, kami memang perlu meningkatkan level, kata Jordi Amat dalam keterangan PSSI yang diterima Bolasport.com. Pemain Johor Darul Teazim ini menilai, butuh waktu agar skuad Garuda bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Piala Asia nanti akan jadi motivasi bagi semua pemain agar bisa terus berkembang. Tim pelatih juga akan mendapatkan banyak pelajaran setelah ajang ini. Kami perlu lebih banyak pengalaman untuk melakukan permainan yang lebih baik. Jadi kami harus terus bekerja keras dengan para pelatih dan staf untuk meningkatkan apa yang kami butuhkan, tegasnya. Jordi menyadari bahwa Timnas Indonesia melewati 3 laga uji coba dengan hasil kurang maksimal. 3 kekalahan tentu jadi alarm penting bagi Shin Tae-yong untuk segera melakukan evaluasi. Namun, dia menilai sudah mulai terlihat ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya, salah satunya terkait organisasi dalam bertahan dan ini sangat krusial untuk menghadapi lawan berat di Piala Asia nanti.
Uji coba yang bagus, sekarang saya bisa katakan bahwa saat bertahan, kami harus menjadi tim kecil di mana semua orang bakal berlari bersama untuk bisa menjadi tim yang sangat kompak, pungkasnya. Pemain timnas Indonesia selalu blunder saat uji coba sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sudah menjalani 3 pertandingan uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023. Sangat disayangkan, lini belakang pemain timnas Indonesia mengalami blunder sehingga lawan dengan mudahnya mencetak gol. Pada pertandingan pertama melawan Libya di Mardan Sport Complex, Antalya, Turki, Selasa, 2 Januari 2024, timnas Indonesia menelan kekalahan telak 4-0 saat pertandingan babak pertama. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Libya, namun pada babak kedua, timnas Indonesia kemasukan 3 gol tanpa balas dari Libya. 2 gol dari Libya saat itu dicetak usai Jordi Amat dan Justin Hubner melakukan blunder. Kritikan pedas pun dilontarkan netizen terhadap Jordi Amat dan Justin Hubner. Pada pertandingan kedua, timnas Indonesia kembali menelan kekalahan tipis 1-2 dari Libya di Mardan Sport Complex, Antalya, Turki, Jumat, 5 Januari 2024. Lagi-lagi lini belakang timnas Indonesia melakukan blunder. Kali ini blunder dilakukan oleh Rizky Ridho dan berhasil dimanfaatkan Libya untuk mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Evaluasi tentu saja terus dilakukan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah melihat blundernya lini belakang tim merah putih. Apa yang diharapkan Shin Tae-yong rupanya tidak sesuai dengan skema di lapangan. Lini belakang timnas Indonesia kembali melakukan blunder saat menghadapi Iran pada laga uji coba di Al Rayyan Sports Club, Doha, Qatar, Selasa, 9 Januari 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-5 dari Iran. Tidak diketahui siapa pemain belakang timnas Indonesia yang melakukan blunder. Shin Tae-yong hanya menyebutkan bahwa 3 gol yang dicetak Iran berasal dari kesalahan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong tentu saja kecewa dengan blundernya pemain timnas Indonesia. Seakan-akan para pemain timnas Indonesia tidak bisa melakukan evaluasi dari hasil-hasil pertandingan sebelumnya. Alasan Elkan Bagot yakin timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023, bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, optimis skuad Garuda masih memiliki asa di Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menjalani laga perdana Piala Asia melawan Irak pada 15 Januari mendatang. Sebelumnya, mereka sudah melewati 3 laga uji coba dengan kekalahan. Terakhir, Iran memberikan kekalahan telak dengan skor 0-5 pada pertandingan yang digelar Selasa, 9-1. Shin Tae-yong hanya memiliki waktu 4 hari ini. Menatap laga perdana nanti, Elkan Bagot menjelaskan bahwa hasil pertandingan melawan Iran tidak bisa jadi tolak ukur persiapan timnas untuk Piala Asia. Dia menegaskan bahwa semua pemain masih optimis bisa memberikan perlawanan sengit di ajang tersebut. Tentu kami masih optimis, kami tidak melihat hasil pertandingan hari ini, kata Elkan Bagot dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pemain yang berkarir di Ipswich Town ini menegaskan bahwa saat ini skuad Garuda hanya fokus untuk Piala Asia, terutama untuk pertandingan melawan Irak di laga perdana nanti. Menurutnya, hasil dari pemusatan latihan yang sudah dilaksakan akan terlihat di laga tersebut. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat fokus pada kondisi fisik pemain sebelum fokus pada aspek taktikal. Kami hanya melihat bagaimana kami mempraktekkan apa yang sudah kami latih, untuk menghadapi pertandingan pertama kami. Tambahnya, pada Piala Asia nanti semua pemain termotivasi untuk bisa memberikan hasil terbaik. Apalagi, butuh waktu lama untuk Indonesia bisa kembali di ajang ini. Kesempatan tampil di edisi kali ini akan coba mereka maksimalkan dan memberikan prestasi. Selain ini, skuad Garuda memang memiliki target untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi seluruh tim masih berusaha bersama dan masih optimis menatap turnamen, pungkasnya.